Shalom. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Saya sangat berbahagia bisa bertemu lagi setelah sekian Sabat tidak bertemu dengan saudara-saudara dalam kebaktian khotbah. Tetapi saya sangat senang boleh bertemu dalam ibadah pada Sabat ini bersama-sama dengan One Christ Ministry. Satu ministry yang sangat luar biasa. Kalau saudara pernah dengar riwayat hidup saya yang selalu dibacakan bahwa saya pernah bekerja sebelum saya menjadi seorang pendeta, saya bekerja di perusahaan komputer, dan inilah tempat saya bekerja dulu di bawah dari asuhan Bapak Purwahartono. Saya sangat berterima kasih kesempatan yang indah boleh bekerja bersama-sama dengan Pak Purwa dan teman-teman di Purwadika. Dan saya selalu ingat bahwa Pak Purwa dan tim selalu menggunakan usahanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Membuka departemen ministry. Bayangkan saudara-saudara, perusahaan komputer bergerak dalam bidang pendidikan komputer, bergerak dalam bisnis komputer, tapi memiliki kerinduan melayani Tuhan. Dan saya pernah melayani bersama-sama di sana. Kami membentuk tim untuk membuat persekutuan doa, setiap Sabat pelayanan dari gereja ke gereja, membuat rekaman lagu-lagu rohani, membuat festival lagu rohani, membuat seminar-seminar rohani. Dan saya tidak pernah lupa, waktu 1 tahun lebih bersama-sama dengan Purwadika, saya memiliki banyak pengalaman. Dan salah satu hal yang saya tidak pernah lupakan adalah saya mampu mengoperasikan komputer dengan lebih baik. Itu hal yang sangat luar biasa. Sambil waktu itu saya dipanggil dalam pekerjaan Tuhan. Dan hari ini jujur saya sangat bahagia saya bertemu dengan Pak Purwa, Ibu Lis, dan tim pelayanan One Christ Ministry. Dan saya berdoa semoga pelayanan ini terus jadi berkat. Dan saya tahu bahwa setiap Sabat, ministry ini terus mengundang banyak pembicara untuk memberikan pekabaran-pekabaran penting bagi umat Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu yang telah hadir bersama-sama mengikuti ibadah pada hari Sabat ini. Saudara dan saya berada terpisah seperti doa saya tadi, tapi yang luar biasanya, pandemik yang membuat orang susah, tetapi hal-hal yang tidak pernah dimasuk di dalam pikiran kita, yang tidak pernah masuk akal pikiran kita itu justru terjadi. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, hanya dengan menggunakan teknologi. Dan saya pikir kalau pandemik ini terjadi 10 tahun lalu, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Dan saya tahu Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan selama kita masih bisa gunakan teknologi ini, mari kita puji Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling terutama, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Selalu baik. Bukan hanya buat saya dan keluarga, tapi buat saudara-saudara semua. Saya juga berbahagia karena keluarga besar saya dan orang tua saya ada bersama-sama dengan kita pada Sabat ini. Baik, saudara-saudara. Saya ingin berbagi slide dengan saudara-saudara pada hari Sabat ini tentang seorang pahlawan iman yang namanya tidak bisa dilupakan selama Injil disebarkan di atas dunia ini. Ini kata Yesus loh saudara. Selama Injil disebarkan di atas dunia ini, nama pahlawan iman ini akan selalu disebut. Dia bukan seorang yang datang dari keturunan raja. Dia bukan seorang pemimpin yang hebat yang pernah dicatat di Alkitab. Dia tidak datang dari keturunan imam.
atau suku-suku yang hebat di Israel. Dia bukan seorang hakim, tetapi dia adalah seorang wanita yang memiliki masa lalu yang sangat buruk. Orang melihat dia dengan penuh kerendahan. Tetapi dia berubah saat dia bertemu dengan Yesus. Dia adalah Maria Magdalena. Ada banyak pria yang saya sudah khotbahkan, pria-pria tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Tapi saya senang memilih seorang wanita yang bernama Maria Magdalena untuk memberikan kekuatan buat saudara pada hari Sabat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, pertanyaan saya buat saudara sebelum kita memulai khotbah ini. Adakah di antara Anda yang saat ini menyadari bahwa Anda adalah orang yang sangat berdosa dan memerlukan pertolongan Yesus? Adakah di antara Anda saat ini merasa, saya itu jahat Tuhan. Saya tidak layak. Tetapi Tuhan tahu. Saya melihat masih ada orang kok yang lebih jahat dari saya. Kayaknya saya masih lebih baik dari mereka, Tuhan. Apakah ada di antara saudara dan saya yang ikut dalam ibadah ini yang bertanya, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa meninggalkan dosa saya. Saya tidak mengerti, Tuhan. Saya sudah berusaha. Saya berusaha dengan segenap hati untuk meninggalkan dosa-dosa kesayangan saya. Tapi dia terus datang. Dia menggoda saya dan akhirnya saya jatuh dan jatuh lagi, Tuhan. Adakah di antara kita saat ini yang ingin berdamai dengan Tuhan karena kita sadar bahwa kita telah jauh dari Tuhan? Apakah ada di antara Anda dan saya yang sampai saat ini masih merasa sudah berdoa minta ampun tapi dosanya sepertinya belum diampuni oleh Tuhan? Apakah ada? Kalau Anda adalah bagian dari kelima pertanyaan ini, maka Anda layak untuk mendengarkan khotbah ini. Dan Anda layak untuk mendapatkan kasih dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, koran-koran di Indonesia dihebohkan dengan kehadiran Bapak Jokowi ke acara pernikahan YouTuber terkenal di Indonesia yang bernama Atta. Begitu banyak fans yang bangga melihat Pak Jokowi hadir. Namun banyak juga mulut-mulut komentar-komentar yang negatif, yang menyindir kehadiran Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi itu adalah seorang yang bisa dibayar untuk datang ke acara pernikahan dari orang yang kaya. Saudaraku, saudara perhatikan. Di waktu sebelumnya, beberapa orang sangat bangga mengagumi pekerjaan Pak Jokowi yang membangun Indonesia. Namun begitu mudah, tidak lama setelah begitu banyak Pak Jokowi lakukan, mereka bangga, mereka puja. Namun ketika Pak Jokowi menghadiri pernikahan itu, sepertinya kebaikan Pak Jokowi itu hilang dalam sekejap. Saudara, begitu mudah seseorang menilai orang lain buruk atau baik hanya dengan melihat dari apa yang terjadi di depan mata mereka. Itulah saya. Itulah kita pada kenyataannya. Begitu mudah menghakimi orang lain dan mengatakan, nggak benar dia. Karena kita hanya melihat
dari mata jasmani kita tanpa pernah menyadari. Mungkin ada latar belakang sampai hal itu terjadi. Tidak heran ada pepatah mengatakan, 1000 perbuatan baik bisa hilang dan dilupakan hanya karena satu perbuatan buruk. Saudaraku, itulah manusia berdosa. Kecenderungan kita melihat seseorang hanya dari sisi luarnya saja. Ada banyak kejadian-kejadian mengerikan akhir-akhir ini di dunia karena hal ini. Di Amerika terjadi orang-orang yang membenci ras Asia hanya karena berpikir bahwa penyakit pandemik itu datang dari Asia, pandemi COVID-19. Di tempat lain orang menghakimi orang lain hanya karena lihat dari penampilan luar. Itulah hidup manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya ingin membawa saudara pada satu cerita menarik. Cerita yang ditulis oleh keempat penulis Injil. Cerita tentang seorang wanita yang mengurapi Yesus di sebuah acara pesta. Saudara, saya pernah mengajar satu pelajaran yang berjudul Yesus dan Injil. Saya bandingkan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada beberapa cerita bagus, tapi tidak ditulis oleh keempat Injil. Ada yang ditulis oleh Matius, tapi belum tentu ditulis oleh Markus. Ada yang ditulis oleh Markus, tapi belum tentu ditulis Lukas. Ada yang ditulis oleh 3 penulis Injil, belum tentu ditulis oleh salah satu lainnya. Contohnya Yohanes. Begitu sebaliknya. Dan hanya sedikit cerita yang betul-betul ditulis oleh keempat Injil. Nah, cerita tentang wanita mengurapi kaki dan kepala Yesus ini diceritakan oleh keempat Injil. Dan saya perhatikan ketika cerita itu ditulis oleh keempat Injil, maka cerita itu sangat-sangat penting. Nah, cerita ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena orang-orang yang kita akan bahas di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki sifat yang sama seperti kita. Beberapa hari sebelum cerita ini terjadi, ada satu perkara luar biasa yang Yesus buat di kota Betani. Saudara tahu apa? Yesus membangkitkan orang yang mati sudah 4 hari. Kenapa saya katakan heboh? Karena Yesus pernah bangkitkan anak seorang janda, tapi itu tidak heboh. Karena anak itu baru beberapa saat saja mati loh. Yesus bangkitkan. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit yang hampir mati dari anak kepala rumah ibadah. Tapi itu bukan sudah mati lebih dari 1 hari. Ini peristiwa heboh karena orang sudah mati 4 hari. Lalu Yesus datang dan Yesus bangkitkan. Itu di kota di mana cerita dari wanita mengurapi ini terjadi. Orang itu adalah Lazarus. Nah, saudara-saudara, pada waktu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, Yesus menjadi orang yang sangat terkenal pada saat itu. Cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus tidak hanya diingat dan diceritakan kepada orang di Betani, tapi menyebar sampai ke seluruh Yerusalem, sampai bahkan ke bagian-bagian lain dari kota-kota yang ada di Israel. Dan jangan lupa Alkitab mengatakan, tidak lama setelah Yesus membangkitkan Lazarus, hari raya Paskah,
seperti yang kita baru ikuti minggu lalu itu. Hari Raya Paskah akan dilaksanakan di kota Yerusalem. Dan begitu banyak orang Yahudi berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk mengadakan pesta Paskah. Dan saudara tahu, banyak orang-orang datang pergi ke kota Betani. Saudara tahu buat apa? Mau tahu lihat Lazarus. Saya mau lihat Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Katanya sudah 4 hari meninggal. Dan mereka mau dengar sendiri cerita dari mulut Lazarus. Tetapi saudara, di satu sisi kebahagiaan, cerita yang heboh itu membuat Yesus dikenal. Di satu sisi itu adalah berita buruk bagi pemuka agama Yahudi. Kenapa? Karena mulai saat Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus lebih dihormati, lebih dicintai, lebih disegani, lebih dari segala-galanya daripada pemuka agama Yahudi. Dan mereka semakin benci kepada Yesus. Dan saudara tahu, bahkan mereka sudah mengatur siasat untuk membunuh Yesus. Dan mereka tahu Yesus pasti datang ke Yerusalem kalau Paskah. Dan mereka akan mengeksekusi Yesus. Yesus tahu cerita itu. Yesus sempat menyendiri dengan murid-muridnya. Namun dia tidak bisa menolak ketika Simon mengundang dia sebagai bintang pesta di rumahnya. Saudara bisa lihat apakah kalimat yang saya ceritakan ini benar atau tidak. Saudara boleh buka Alkitab saudara di Yohanes pasal 11, Lazarus dibangkitkan, dan Yohanes pasal 12. Ada 4 tokoh utama dalam cerita ini. Yang pertama bernama Simon. Yang kedua bernama Yudas. Yang ketiga bernama Maria. Dan yang terakhir bernama Yesus Kristus sendiri. Mari kita mulai dari tokoh yang pertama. Simon, si tuan rumah yang membuat pesta. Saudara-saudara, siapakah Simon itu? Ada banyak nama Simon di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, saat Injil mulai berkembang. Bahkan salah satu, 2 murid Yesus bernama Simon. Yang mengangkat salib Yesus bernama Simon. Ada banyak yang bernama Simon. Ya. Nah, saudara tahu ini Simon adalah Simon orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang memiliki pengetahuan luar biasa dalam kitab Taurat. Namun mereka cenderung membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan mempersulit orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, Simon adalah orang Farisi. Simon pernah terkena kusta. Nah, saudara tahu kusta itu adalah penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan. Mulai dari kusta itu muncul sampai hampir tahun 1800-an. Ya, jadi sekitar 200 tahun yang lalu barulah penyakit itu ditemukan obatnya dan bisa disembuhkan. Jadi orang yang terkena penyakit kusta dianggap orang paling berdosa. Dan Simon orang Farisi ini, dia terkena kusta. Namun, dialah salah satu orang yang disembuhkan oleh Yesus pada waktu Yesus membuat mujizat. Alkitab tidak tulis jelas kapan itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Simon adalah orang yang sakit kusta dan sudah sembuh. Sebagai ucapan terima kasihnya, dia membuat pesta mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah, pertanyaannya begini. Apa hubungannya antara Simon dengan Lazarus, Marta, dan Maria? Ada yang mengatakan bahwa Simon ini adalah suami Marta. Makanya ada Lazarus di sana, ada Marta dan ada Maria.
Ada juga yang lain mengatakan, komentator ini saudara, oh dia bukan suami Marta, tapi dia adalah paman dari mereka bertiga. Jadi kalau boleh kita katakan, pesta itu diadakan bukan hanya sebagai ucapan terima kasih karena Simon sudah sembuh, tetapi pesta itu dibuat sebagai ucapan syukur karena Lazarus yang sudah mati 4 hari itu bangkit. Dan sebagai ucapan syukur mereka undang Yesus sebagai bintang, sebagai tokoh penting hadir di tengah-tengah mereka. Saya pikir ini pesta yang biasa saja kalau orang bersyukur atas kesembuhan lalu mereka undang dokter atau orang yang membantu mereka kesembuhan. Jadi itu hal yang biasa saja. Tetapi ada satu hal yang menarik dalam cerita ini. Saudara tahu, Simon ini ternyata kalau Anda baca tulisan Ellen White dengan seksama dalam buku Kerinduan Segala Zaman bab 62. Simon pada waktu acara pesta lalu melihat seorang wanita mengurapi kaki Yesus. Dia tidak suka. Dan dia tahu wanita itu adalah Maria. Simon tidak suka. Kenapa Simon tidak suka? Karena buat Simon, Maria tidak layak untuk tiba-tiba mengambil alih perhatian orang-orang dari dirinya, dari Yesus kepada Maria itu sendiri. Di dalam tulisan pena inspirasi, saudaraku, kalau Anda tahu Maria ini adalah orang yang dulu pernah rusak. Dia pernah menjadi pelacur. Tetapi pena inspirasi bilang seperti ini. Yang membuat Maria jatuh ke dalam dosa sebagai pelacur adalah Simon. Saudara lihat kutipan ini. Simon telah memimpin wanita yang dicelanya. Sekarang artinya di pesta itu. Ke dalam dosa. Simonlah otak dari Maria jatuh dalam dosa. Beberapa komentator menuliskan Simon pernah melakukan pelecehan seksual kepada Maria saat Maria masih anak-anak. Dan Maria menikmati perbuatan dosa yang dibuat oleh Simon. Dan akibat dosa Simon itu, Maria akhirnya menjadi seorang pelacur di kota Magda. Itu sebabnya saudara-saudara, Maria disebut Maria dari Magda. Maria dari kota Magda. Maria Magdalena. Sebelumnya kita baca selesai. Maria telah diperlakukan dengan tidak baik oleh Simon. Saudara-saudara, seringkali kita melihat seseorang jatuh dalam dosa. Kita senang membicarakannya. Kita senang menggosipkannya. Tetapi kita lupa ada pergumulan yang berat yang dihadapi oleh orang itu. Sampai dia melakukan tindakan seperti itu. Simon, seorang yang sangat hebat dalam menguasai hukum Allah. Jangan lupa, dia orang Farisi. Dia seperti polisi penjaga hukum Allah di zaman itu. Dia selalu katakan, ini salah, itu salah. Sama seperti saya. Sama seperti Anda. Mudah untuk katakan kamu salah. Namun, dia hanya pintar menghafal hukum. Namun tidak mempraktekannya. NATO, OMDO. NATO, no action, talk only. OMDO, omong doang. Ada banyak di antara kita tahu hukum Allah.
tetapi kita cuma tahu dan tidak praktekkan. Simon seorang yang menuntun orang untuk melakukan perbuatan jahat. Dia telah bawa Maria sampai jatuh dalam dosa yang menjijikkan. Namun ketika orang jahat itu bertobat, dia tidak suka. Begitu ngeri Simon ini. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang ikut ibadah ini yang memiliki sifat seperti dia. Seorang yang merasa dirinya benar, namun pintar bersandiwara. Dia pintar memutarbalikkan hati orang dengan bersandiwara di depan mereka. Dan seolah-olah menyatakan dirinya saleh. Namun sesungguhnya menjijikkan. Dan tipe kerohanian Simon adalah tipe kerohanian umat Tuhan di zaman sekarang. Jemaat Laodikia. Apa tipe jemaat Laodikia? Merasa diri kaya, merasa diri tidak kurang apa-apa, rohaniawan, umat pilihan, tetapi omdo. Mereka sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan mereka telanjang. Itulah kita. Saya, orang Laodikia, jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Hidup seringkali seperti Simon. Kita punya kelakuan pintar membuat orang lain dan mengatakan orang lain salah. Seolah-olah kita yang paling benar dari semua orang. Saudara-saudaraku, Lukas 7 ayat 39 berkata, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, maksudnya Simon. Ketika Simon yang mengundang Yesus melihat hal itu, melihat siapa? Melihat Maria mengurapi Yesus, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, jika Yesus itu nabi, tentu dia tahu dong. Siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara bayangkan, baca saudara Alkitab saudara tentang cerita itu, saudara akan tahu bahwa Simon duduk di sebelah Yesus. Jadi ada dua orang yang duduk dekat Yesus dalam cerita itu. Di sisi sebelah adalah Simon, di sisi sebelah adalah Lazarus. Dua-dua sama-sama orang yang bersyukur karena Tuhan telah membuat perkara mujizat untuk mereka. Tetapi di sisi itu, Simon melihat Yesus dan tidak merasa bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Dia merasa bahwa Yesus bukanlah seorang yang diurapi Tuhan. Karena Yesus menerima wanita tunasusila itu untuk dijamah dan diurapi olehnya. Padahal yang bikin wanita itu jatuh dalam dosa, ya dirinya. Saudara bisa perhatikan begitu ngeri Simon ini. Simon berpikir, seharusnya Yesus tahu siapa perempuan jalang itu. Dan Yesus harus mengusirnya. Tapi Yesus diam saja. Sehingga Simon meragukan kerohanian dari Yesus. Simon lupa bahwa saat dia sedang melihat Yesus dan berpikir seperti itu, Yesus membaca isi hatinya dan mengetahui semua kemunafikan. Saudara-saudara, saat saya buat khotbah ini, saya sangat tertemplak karena saya hidup seperti Simon. Seringkali saya punya sifat seperti Simon. Merasa bahwa Tuhan, engkau tidak layak untuk orang itu. Dia sangat jorok, dia sangat jijik, dosanya sangat banyak. Dia tidak layak Tuhan. Dan kita terus simpan bahwa orang itu terus bersalah. Ketika ada pemilihan-pemilihan di gereja, lalu nama orang itu disebut, kitalah orang nomor satu yang katakan, dia tidak layak. Dia pernah buat dosa A, B, C, D.
Dulu dia begini, dulu dia begitu. Seolah-olah hanya saya yang layak untuk duduk menjadi pemimpin di gereja. Ketika sesuatu terjadi dengan seseorang yang kita ingat langsung negatifnya. Itu sebabnya saya belajar banyak dari khotbah yang saya buat. Saya harus merubah hidup saya. Saya tidak layak mengatakan si A tidak layak, si B tidak layak. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kemunafikan kita. Itu sebabnya, saudaraku. Nyonya White katakan, kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang berdosa itu akan terus selama-lamanya dia hidup dalam dosa. Karena kita tidak pernah lihat dia 24 jam. Bisa saja di dalam hidupnya dia sudah menyelesaikan hubungannya dengan Tuhan. Dan pada waktu Yesus datang, dia ada di sana. Dan betapa sedihnya. Justru kita yang merasa diri kita benar. Tidak ada di sana. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Yesus tahu hati Simon. Yesus tahu Simon telah berbuat apa dengan Maria. Yesus tahu jalan hidup Simon bahkan sebelum Simon lahir. Dan apa yang Simon lakukan beberapa tahun yang lalu kepada Maria. Yesus tahu dan melihat semuanya. Tapi Yesus itu begitu baik. Yesus tidak pernah mempermalukan orang di hadapan banyak orang. Ini pelajaran penting buat saya. Saya tidak boleh mempermalukan dosa orang lain di hadapan banyak orang. Yesus menegur Simon dengan satu perumpamaan seperti Nathan menegur Daud. Yesus katakan begini, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Yesus bicara 4 mata dengan Simon. Yesus bilang kalau ada seseorang punya salah, jangan tuliskan kesalahannya di Facebook. Jangan telepon orang lain, katakan kesalahannya. Tegur dia 4 mata. Dan Yesus lakukan. Yesus bilang ada 2 orang berhutang, yang satu 500, yang satu 50. Mereka tidak sanggup bayar. Ini hanya Yesus berdua di tengah pesta. Yesus punya kesempatan tegur Simon. Mereka tidak sanggup bayar. Maka ia menghapus utang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Simon bilang, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, benar pendapatmu Simon. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu. Ingat saudara, Simon tidak bicara ketidaksukaannya kepada Maria dan keraguannya pada Yesus. Tapi Yesus membaca hatinya. Dan Yesus bilang, kamu lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, Yesus tidak bilang,
Simon, engkau yang membuat dia jadi pelacur. Engkau yang telah menggagahi dia. Tidak. Yesus katakan perumpamaan yang baik. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Pertanyaannya begini, apakah Yesus kurang mengasihi Simon? Tidak. Yesus begitu besar cintanya kepada Simon. Yesus sangat mengasihi Simon. Simon sakit kusta. Yesus datang menjamah dan sembuhkan Simon. Bukankah cintanya Yesus besar buat dia? Yesus tahu dia orang bersalah. Tapi Yesus tegur dia dengan penuh kasih. Namun Simon terus merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Simon mengundang Yesus ke pestanya. Namun tidak melayani Yesus dengan tulus. Simon undang Yesus datang ke pesta. Tapi tidak mengundang Yesus untuk masuk di hatinya. Ia sembuh dari penyakit kusta. Namun ia tidak mau disembuhkan dari penyakit dosanya. Banyak di antara kita, termasuk saya, hidup seperti Simon. Kita sering undang Yesus pagi dan petang untuk hadir di rumah. Tetapi kita lupa mengundang Yesus hadir di hati kita dan mentransformasi kehidupan kita. Kita lupa undang Yesus untuk menyentuh hati kita yang masih penuh dengan kedengkian, merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri suci. Saudaraku, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Banyak umat Tuhan hidup seperti Simon. Mengundang Yesus hadir di gereja, di acara pelayanan, di berbagai kebaktian. Namun tidak membiarkan Yesus hadir di hati mereka. Saya hanya ingatkan kepada kita semua. Hidup seperti Simon adalah hidup yang tidak pernah ada gunanya. Hidup suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Dan Wahyu katakan, hidup seperti itu dimuntahkan oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, pilihlah panas betul-betul panas atau dingin betul-betul dingin. Jangan suam-suam kuku. Orang yang hidup seperti Simon sudah disembuhkan dari kusta, sudah dibuat dia seorang yang berdosa namun diterima, tapi masih suka merasa dirinya benar. Orang seperti ini tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan hidup seperti itu adalah hidup yang penuh sia-sia. Tokoh yang kedua dalam cerita ini adalah Yudas. Yudas datang ke lokasi acara karena dia adalah bagian dari 12 murid Yesus. Tentu dia juga diundang. Karena si pemilik acara tahu bahwa Yesus kemana-mana tidak pernah lupa membawa 12 muridnya. Dan jangan lupa saudara, itu adalah 1 minggu terakhir, ya bukan 1 minggu terakhir, masuk dalam 1 minggu terakhir menjelang Yesus akan menghadapi kematian. Jadi Yudas ada di situ. Yudas diundang, tetapi Yudas lupa diri. Ada 11 murid yang lainnya bersama Yudas. Namun mereka tidak merasa bahwa perbuatan Maria itu sesuatu yang menjengkelkan. Dari 12 murid, kalau Anda perhatikan keempat Injil, hanya Yudas yang komplain.
Saudara tahu cerita Yudas latar belakangnya. Dialah satu-satunya orang yang melamar menjadi murid Yesus. Kalau kita tahu cerita, Yesus tidak pernah menerima lamaran. Yesus memilih sendiri murid-muridnya. Tapi tiba-tiba saat 11 orang mau dilantik, Nyonya White katakan muncul Yudas. Tiba-tiba dia masuk, menawarkan diri. Dan Yudas pintar dalam berbicara dan berpenampilan. Sehingga kalau Yesus tidak menerima Yudas, pena inspirasi katakan, 11 murid itu meragukan Yesus. Yesus tidak mengatakan aku terima, tapi Yesus juga tidak mengatakan aku menolak. Yesus membiarkan Yudas ada selama 3,5 tahun untuk ikut Yesus. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia? Tentu dia tahu. Karena dia juga Allah 100%. Walaupun dia juga 100% manusia. Dia tahu Yudas inilah yang akan mengkhianati dia. Yesus hanya berkata ketika Yudas masuk. Yesus katakan, Yudas, serigala punya liang, burung punya sarang. Aku tidak punya tempat menaruh kepalaku waktu aku tidur. Itu sebenarnya kalimat templakan yang Yesus buat untuk menegur Yudas. Karena Yesus tahu Yudas ingin mengikut Yesus menjadi murid karena ingin kekuasaan. Dan Yudas tahu Yesus mampu membuat banyak mujizat. Saudaraku, Yudas adalah orang yang 3,5 tahun mengikut Yesus. Paling hebat kalau kasih ide. Dia kalau di majelis, kalau rapat, waduh hebat sekali ide-idenya. Saya pikir kita perlu bikin ini. Oh, kita perlu bikin itu. Kita harus melayani ini. Kita harus melayani itu. Namun setiap kali bikin acara pelayanan, diam-diam uangnya dia markup. Tiap kali bikin pelayanan, kalau dapat sumbangan, uangnya masuk di kantong. Bikin konser di mana-mana, uangnya untuk beli mobil pribadi. Saudara, itulah tipe Yudas. Dia melayani, tetapi tidak tulus. Dia ikut Yesus, tapi ada tanda kutip. Dia jadi pendeta, tetapi ada tanda kutip. Waduh, Krismon begini kayaknya pendeta yang salary-nya selalu stabil kayaknya. Saya masuk ke pendetaan saja lah. Akhirnya satu kaki mau masuk surga, satu kaki mau tinggal di dunia. Ingin menjadi pendeta, tapi juga ingin menjadi orang kaya. Yudas ikut Yesus hanya untuk posisi dan kekuasaan. Pekerjaan Tuhan hancur dengan tipe orang seperti ini. Ada banyak anggota tidak percaya kepada pekerjaan Tuhan. Karena orang-orang seperti Yudas duduk dalam pekerjaan Tuhan. Namanya muncul dalam cerita itu. 11 murid tidak ada yang komen. Yudas sendiri yang komen. Pada waktu Maria mengurapi kaki Yesus, Yudas sindir. Sindirnya bukan ngomong pelan-pelan. Berteriak. Itu kalau dijual. Aduh, kasih ke aku uangnya udah ku bagi-bagi orang miskin. Dan Yesus dengar. Saudara sering lihat dalam pekerjaan Tuhan ada tipe-tipe orang seperti itu. Tipe-tipe orang yang berlagak memiliki ide bagus. Berlagak orang-orang yang hebat melayani. Kasih masuk. Wih, dia pelayanan luar biasa. Tapi di balik pelayanan dia cari untung. Itu tipe Yudas. Dan tipe Yudas yang membuat gereja mau rubuh. Saudara-saudara, saudara lihat apa yang Alkitab katakan. Yudas karena kepintaran ngomongnya,
dan hebat dalam dunia ekonomi. Padahal ada orang lain juga di antara 12 murid Yesus yang jago ekonomi. Matius. Matius ahli pajak. Tapi saya tidak tahu kenapa 11 murid pilih Yudas. Karena memang Yudas itu pintar dia kalau berargumentasi. Sebagai bendahara, dia rupanya sering curi uang kas untuk kepentingan diri. Dia seringkali menjadi penentu mana pelayanan yang boleh dibantu, mana yang tidak boleh dibantu. Tapi di balik penentuan itu dia mau ambil untung. Saya jadi teringat beberapa bendahara-bendahara yang kerja dalam organisasi gereja Tuhan. Saya jadi ingat ini dalam pelayanan saya waktu saya jadi gembala. Ada bendahara daerah, bendahara conference yang berpikir uang perpuluhan, uang yang ada di dalam pekerjaan itu uang miliknya. Sampai-sampai pendeta mau tukar kwitansi sakit. Takut masuk kantor bendahara itu. Karena mukanya sudah melotot begitu pendeta masuk. Padahal itu hak dari seorang pendeta. Kenapa itu bendahara seperti itu? Karena bendahara itu merasa ini uangku. Saya yang ngatur. Ada banyak bendahara yang sudah lebih hebat kuasanya dari ketua daerah dan ketua conference. Karena dia merasa saya ngatur uang. Saya bebas mau taruh di mana saja. Walaupun ada banyak bendahara yang baik. Banyak bendahara yang takut akan Tuhan dan hidup baik. Ramah kepada banyak pendeta. Tapi tidak tertutup juga bendahara yang model Yudas. Yudas adalah tipe orang yang suka mencuri dan Yesus tahu. Dan Yesus tidak pernah tegur dia untuk cukup lama. Sampai waktu yang tepat. Hari itu Yudas berkata, minyak narwastu itu terlalu mahal harganya. Uangnya lebih baik diserahkan kepadanya. Dan ia akan menggunakan untuk menolong banyak orang miskin. Pena inspirasi bilang, saudara-saudara, kalaupun Maria menjual minyak wangi itu, lalu memberikan uangnya kepada Yudas, Yudas akan pakai untuk dirinya. Bangun villa, beli tanah, bangun rumah mewah, beli mobil baru, ingin bekerja untuk Tuhan, ingin melayani, tapi hati ingin kaya akan hal dunia, tidak habis-habis dalam diri. Saudara, saya pikir orang-orang yang tipe seperti Yudas yang dipercayakan Tuhan memegang uang, harus lebih banyak berdoa, lebih banyak berserah. Karena mereka yang diizinkan memegang uang, begitu banyak godaan yang bisa datang kepada mereka. Saudara boleh perhatikan di Indonesia. Orang yang berkata, katakan tidak kepada korupsi. Katakan tidak kepada korupsi. Masuk penjara semua. Awalnya mereka tulus. Awalnya mereka baik. Tetapi memang uang itu, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi jahat. Ada orang, kalau tidak ada uang, begitu baik wajahnya kalau mau minta tolong sama seseorang. Apakah itu orang tua, apakah itu temannya yang mau dia hutangin. Aduh wajahnya baik banget. Aduh datang minta-minta tolong. Begitu udah dikasih pinjam, begitu mau ditagih, lebih jahat daripada yang kasih hutang. Saudara lihat, itu zaman sekarang kayak begitu. Uang sebenarnya netral. Tetapi hati manusia yang cinta akan uang membuat mereka hidup seperti Yudas. Saudara, Yohanes 12 ayat 6 dalam cerita itu juga dikatakan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudaraku, selama ini Yesus mengetahui semua perbuatan Yudas. Yesus tahu, saudara. Yesus tahu.
Yesus tahu berapa yang saya gunakan dari gaji saya untuk hal yang gak benar. Yesus tahu. Yesus tahu berapa banyak yang kita habiskan untuk membeli perkara-perkara yang tidak penting. Yesus tahu berapa banyak yang kita habiskan hanya untuk keperluan yang merusak diri kita. Yesus tahu siapa yang menggunakan uangnya dengan tidak benar. Yesus tahu semuanya. Dan semuanya tercatat di surga. Perhatikan kalimat ini. Yesus tahu perbuatan Yudas. Namun Yesus tidak pernah mencercanya. Namun hari itu, Yesus menegur Yudas dengan cara membenarkan perbuatan Maria. Yesus tidak bilang, kamu pencuri. Kamu selama ini sudah curi uang kami. Kamu itu Yudas, nggak usah banyak ngomong. Enggak. Anda boleh baca Alkitab. Yesus tidak pernah bilang itu. Yesus bilang sama Yudas, Yudas, dia sudah melakukan yang benar. Yudas sakit hati. Yudas sakit hati gara-gara Yesus puji Maria. Karena Yudas mau hanya Yudas yang dipuji. Itulah sifat setan. Waktu Yesus puji Ayub di antara anak-anak Allah, setan marah. Coba izinkan aku jamah dia. Pasti dia nggak akan menyembah engkau. Ambil hartanya. Yesus bilang, silakan, sok. Waktu setan sudah coba Ayub, Ayub tidak jatuh dalam dosa. Yesus ledeki setan. Apa yang kau lihat dengan anakku, hambaku Ayub? Engkau sudah suruh aku ambil hartanya. Dia tetap setia. Orang yang sakit hati, kalau ada orang lain dipuji, dia sama seperti Yudas, dia sama seperti setan. Hati-hati orang tua. Kadang-kadang Anda tidak sadar. Anda mendidik anak-anak Anda untuk hidup seperti itu. Jangan mau kalah, nak. Harus jadi juara di sekolah, nak. Kalau ada orang yang pintar, kamu harus lebih pintar, nak. Begitu anaknya dapat nilai 9, anak yang lain dapat nilai 10, anaknya muka cemberut kepada anak yang lain. Kenapa? Karena dalam hatinya diajarin untuk tidak boleh kalah bersaing. Hati-hati, saudara-saudara. Kita harus bijak jadi orang tua. Yudas sakit hati waktu Yesus memuji Maria. Yesus tidak buka aibnya Yudas. Yesus hanya bilang, perempuan itu melakukan hal yang benar. Saudaraku, pena inspirasi katakan begini. Seandainya Yesus telah membuka topeng Yudas, kenapa Yesus tidak mau buka aib Yudas? Saudara perhatikan ini alasan. Seandainya Yesus telah membuka topeng Yudas, hal ini akan didesakkan sebagai alasan untuk mengkhianati dia. Jadi kalau Yesus bilang hari itu, kamu yang pencuri, maka ini akan dipakai Yudas untuk menjadi alasan untuk mengkhianati Yesus. Dan meskipun dituduh sebagai pencuri, Yudas akan mendapat simpati di kalangan murid-murid sekalipun. Juru selamat tidak mencerca dia. Dengan demikian menjauhkan peluang baginya untuk memberi maaf bagi pengkhianatannya. Saudaraku, betapa baiknya Allah itu. Saya dapat templak lagi, saudara. Saya suka jadi pendeta kadang-kadang kalau orang salah main ngomong aja. Kamu nggak benar. Kadang-kadang saya perlu berhikmat untuk hidup seperti Yesus. Saya harus banyak berdoa sebelum saya mengatakan orang lain bersalah. Karena ketika saya tunjuk satu jari kepada seseorang, ada 3 jari yang menunjuk pada diri saya. Sebelum saya pimpin orang lain demonstrasi untuk menurunkan seseorang, saya harus lihat sebenarnya saya banyak dosa dan salahnya. Cara terbaik adalah biarkan Allah yang bertindak, mendoakan orang itu, dan mengubahkan orang itu jauh lebih penting daripada kita merasa diri benar. Dan pada akhirnya itu berbalik kepada diri kita masing-masing.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Nyonya White tulis begini tentang Yudas. Yudas adalah penipu agama. Dia mengangkat standar yang tinggi bagi orang lain. Tetapi dia sendiri sama sekali gagal mencapai standar Alkitab. Saudara, ada banyak orang ingin membuat standar Alkitab muncul di gereja. Dia mau coba, kita harus kembali ke standar Alkitab, katanya. Tetapi, perhatikan kutipan berikutnya. Dia tidak membawa agama Kristus dalam hidupnya. Dia mau orang lain ikut standar Alkitab, tapi dia tidak. Berapa banyak hari ini yang hidup seperti Yudas? Mengkhianati Tuhan mereka. Mereka yang mengikuti praktek tidak jujur dalam pengorbanan bisnis untuk keuntungan dan mengungkapkan kebijaksanaan yang sesuai dengan perintah setan. Pemikiran untuk keuntungan yang egois tidak akan dibawa ke dalam kehidupan orang yang memiliki iman, yang bekerja dengan cinta dan memurnikan jiwa. Kutipan ini sangat bagus untuk kita yang mencoba meninggikan standar tinggi dalam gereja, namun kita hidup seperti Yudas. Kita tidak boleh lakukan itu. Kita harus berubah. Kita harus ikuti cara Tuhan. 3,5 tahun. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati. Tapi Yesus tidak pernah mengusir Yudas. Malah Yesus lebih banyak waktu kepada 2 muridnya. Petrus dan Yudas. Saudara boleh baca dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Kepada kedua orang itulah Yesus paling banyak waktu untuk datang, memberikan kekuatan, memberikan nasihat. Yesus tidak pernah membedakan Yudas dari yang lain. Namun Yudas tidak pernah berubah di dalam hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Pada waktu Yesus berkata bahwa Maria benar. Saudara, Yesus cuma bilang, Maria benar. Apa yang terjadi? Markus tulis dalam cerita itu. Pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Waduh. Hatinya Yudas memang tidak pernah dibuka untuk Yesus. 3,5 tahun. Mungkin Yudas worship pagi dan petang seperti kita. Mungkin Yudas selalu dengar khotbah setiap Sabat. Yudas selalu ikut seminar. Kalau ada Zoom di zaman itu, Yudas selalu hadir ikut. Tapi Yudas tidak pernah membuka hatinya untuk dibersihkan oleh Yesus. Saudara-saudara, kita masuk ke tokoh yang ketiga. Tamu tak diundang. Sebenarnya tidak bisa juga kita sebut tamu tak diundang. Karena pesta itu diadakan di rumah keluarga Maria sendiri. Namun maksud saya, Maria harusnya tahu diri. Pesta itu adalah pesta ucapan syukur atas kesembuhan Simon, atas kebangkitan dari Lazarus. Tetapi tiba-tiba Maria mencuri perhatian dari semua orang. Kalau menurut saya secara pribadi, kita tidak bisa salahkan dia. Karena Maria juga mengalami mujizat Yesus. Itu sebabnya di tengah-tengah pesta itu, dia muncul dengan satu tindakan yang sangat luar biasa. Siapa Maria, saudara-saudara? Maria adalah troublemaker, wanita pembuat masalah. Dia dijuluki nama Maria Magdalena karena perbuatan buruknya saat masih menjadi seorang pelacur di kota Magda. Itu sebabnya orang ingat dia, Maria Magdalena. Maria yang pernah hidup menjadi orang pelacur. Saudara, lebih mudah mengingat seseorang dari perbuatan buruknya daripada perbuatan baik-baiknya.
Saya seringkali juga seperti itu. Siapa itu? Oh, itu yang dulu seperti ini dia. Siapa dia? Masa lu nggak tahu dia yang begini itu loh dulu. Seringkali kita seperti itu. Dan Maria menyadari bahwa masa lalunya akan terus menempel dalam hidupnya. Dan Alkitab bilang, dia pernah dikuasai oleh 7 roh jahat. Tahun 2008, saya ingat Unai pernah ada kerasukan setan massa waktu itu. Saya ada di situ. Beberapa sahabat-sahabat mungkin yang ikut khotbah ini ada di situ. Satu setan saja susah dikeluarkan. Ada yang bahkan saudara, mahasiswa itu bukan lagi di tanah, sudah terangkat dia. Sudah di atas. Ini 7 roh jahat. Namun Yesus usir 7 roh jahat itu. Saudara, Maria sadar bahwa tidak ada yang baik dari masa lalunya. Namun orang tidak tahu kenapa Maria jadi pelacur. Karena Simon. Simon yang telah merusak dirinya. Orang hanya melihat Maria sebagai seorang perempuan bermasalah. Saudara, namanya jadi perdebatan di kalangan ahli Alkitab dengan nama seorang perempuan yang kedapatan berzina yang ditangkap dan pernah dibawa kepada Yesus. Kalau saudara ingat cerita itu. Itu jadi perdebatan pada waktu Alkitab ini mau dikanonisasi. Orang katakan itu beda, itu bukan Maria. Ada yang katakan itu Maria. Jadi nama Maria ini jadi perdebatan. Namanya juga jadi perdebatan. Apakah dia Maria yang sama? Karena Maria ini adalah Maria yang tinggal di Betani. Sedangkan Maria yang itu adalah Maria Magdalena. Jadi namanya itu jadi perdebatan. Tapi saya mau kasih tahu Anda. Maria yang ada di Betani, adik dari Lazarus, adik dari Marta, adalah Maria Magdalena. Orang yang sama. Namun dia berubah saat dia bertemu dengan Yesus. Saat Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Dia hidup berubah. Dan saudara tahu, kemana saja dia dengar Yesus ada, dia berusaha pergi untuk duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus bersabda. Saudara masih ingat cerita di Lukas 10 ketika Yesus mampir ke rumah Lazarus, lalu Marta sibuk siapin makanan ini dan itu. Maria tinggal duduk, tidak peduli kakaknya yang kerja keras. Maria duduk dengan hati yang tulus karena dia ingin mendengar kebenaran dari Yesus. Marta komplain kepada Yesus. Yesus, suruh adik itu kerja sama-sama aku. Aku nih sibuk. Tapi Marta ditegur oleh Yesus. Justru Maria yang benar. Kenapa Maria seperti itu? Karena dia tidak mau hatinya kosong lagi dan setan akan masuk dan merebut hatinya. Dia mau Yesus yang selalu penuhi dirinya. Saudara, itulah pertobatan. Ketika saudara sadar bahwa saudara ini telah meninggalkan dosa, mulai hari itu saudara harus biarkan Yesus yang penuhi hati saudara. Dan Maria sadar akan dirinya. Dan saudara tahu, pada waktu Yesus tidak datang-datang ketika abangnya Lazarus sakit. Yesus bahkan tidak datang ketika sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari saudaranya meninggal. Lalu tiba-tiba orang heboh mengatakan, Yesus ada di sana. Yesus ada. Yesus mau menuju ke sini. Marta duluan komplain kepada Yesus. Yesus tidak menangis.
Yesus diam dan hanya mendengar apa yang Marta ngomong. Tapi saudara tahu begitu Maria keluar dan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau ada di sini, aku yakin saudaraku pasti tidak mati. Lalu Maria meneteskan air mata. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus tidak pernah menangis. Anda boleh baca isi Alkitab. Yesus tidak pernah menangis. Walaupun diperlakukan tidak adil. Tapi begitu mendengar kalimat yang keluar dari mulut Maria, Yesus menangis. Yesus menangis karena dia sadar bahwa Maria menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan hal yang tidak mungkin manusia lakukan. Dan Yesus menangis karena dia mengasihi Maria. Dia mengasihi Marta, dia mengasihi Lazarus. Dan hari itu dia akan tunjukkan kepada Maria. Bahwa perkataan Maria bahwa Tuhan kalau engkau hadir. Yesus akan tunjukkan kepada Maria bahwa memang dia adalah Tuhan. Atas orang mati dan orang hidup. Saudaraku tahu. Kenapa hari itu Maria pergi membasuh kaki Yesus, mengurapi kepala Yesus. Saudara tahu, Maria sedang melakukan tugas khusus yang Maria sendiri sebenarnya tidak sadar. Ini kutipan yang ditulis oleh pena inspirasi. Marta melayani di meja, tetapi Maria sedang mendengarkan dengan cermatnya setiap perkataan dari bibir Yesus. Sebenarnya wanita-wanita tidak boleh ikut di situ. Nah, saya pikir Maria ada di agak sedikit jauh. Tapi Maria terus ikut apa yang Yesus katakan. Dalam kemurahannya, Yesus telah memaafkan dosa-dosanya. Ia telah memanggil saudaranya yang kekasih dari dalam kubur. Dengan hati Maria dipenuhi dengan rasa syukur. Ia telah mendengar Yesus berbicara tentang kematiannya yang sudah dekat. Dan dalam kasih dan kesusahannya yang mendalam, ia ingin menunjukkan kehormatan kepadanya dengan pengorbanan pribadi yang besar. Ia telah membeli sebuah buli-buli berisi minyak yang mahal harganya. Dan dengan itu ia ingin menyirami tubuhnya, tubuh Yesus. Setelah memecahkan buli-buli minyak wangi itu, ia mencurahkan isinya ke atas kepala dan kaki Yesus. Kemudian berlututlah ia sambil menangis dan sambil membasahinya dengan air matanya. Dikeringkannya kakinya dengan rambutnya yang panjang itu. Saudara perhatikan kutipan pena inspirasi itu. Maria sadar bahwa waktu Yesus dengan dirinya tidak lama lagi. Saat di mana semua orang di ruangan itu tidak sadar. Bahkan 12 murid Yesus yang 3,5 tahun sama-sama Yesus. Dan Yesus bilang, aku akan mati. Aku akan mati tapi 3 hari aku akan bangkit. Mereka tidak pernah sadar bahwa Yesus sudah mendekati awal kematiannya. Saudara bayangkan. Justru orang yang dulunya masa lalunya buruk, jelek, dipandang rendah. Ketika dia lihat dan dengar bahwa Yesus berkata, aku akan mati. Dia gunakan waktu itu untuk mengurapi Allahnya. Kenapa Maria bisa peka? Karena Maria membaca Alkitab, mendengar khotbah, dia simpan di dalam pikiran dan dia renungkan dan dia biarkan Roh Kudus mengubah hidupnya. Ada banyak orang hadir di gereja. Ada banyak orang mendengarkan khotbah. Tetapi mereka mendengarkan khotbah, membiarkan benih khotbah itu tumbuh di tanah yang berbatu, di tepi jalan, dan di dekat semak duri. Namun Maria adalah seorang
yang menggemburkan hatinya setiap hari. Pada waktu dia bertobat, dia biarkan Roh Kudus mengubah hidupnya dan dia peka terhadap suara Tuhan. Saudaraku, Yesus tidak lama lagi akan datang. Pekakah Anda mendengar hal itu? Sadarkah Anda? Berpikirkah Anda seperti Maria untuk membuat yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini kepada Tuhan? Karena kalau saudara dan saya sudah meninggal dunia, apapun yang kita miliki, kita tidak bisa berikan apa-apa untuk Tuhan. Saudara perhatikan, apa itu minyak narwastu? Minyak narwastu adalah minyak yang hanya dibuat di daerah India. Tidak dibuat di Yerusalem. Harganya sampai hari ini mencapai 38.000 US dollar. Anda coba kalikan dengan nilai dolar hari ini. Dan minyak narwastu yang sangat terkenal itu hanya ditaruh di dalam pualam terbuat dari batu marmer yang mahal. Dan itu bisa digunakan kalau dipecahkan, dipatahkan. Jadi Anda hanya bisa gunakan kalau itu dipecahkan dulu. Hanya orang kaya yang mampu membelinya. Dan biasanya itu adalah harta warisan dari ibu kepada anak perempuan berikutnya, kepada anak perempuan berikutnya. Dan itulah yang membuat orang melihat bahwa mereka datang dari keluarga yang stratanya berbeda. Nah, saudaraku, perhatikan. Minyak wangi itu hanya bisa dipakai, dibuka, atau dipecahkan untuk orang yang paling dicintai oleh wanita itu kalau orang itu meninggal. Dan saudara tahu, dari manakah Maria mendapatkan uang itu? Dari mana? Dia hanya anak dari seorang perempuan biasa. Banyak komentator katakan, itulah hasil dari perjinahannya menjadi seorang pelacur. Inilah yang dia simpan bertahun-tahun lamanya. Dia simpan, dia jaga itu dengan baik. Namun ketika dia dengar Yesus mengatakan, aku mau mati, dia katakan, sesuatu yang paling berharga yang aku miliki ini hanya layak untuk aku serahkan kepada Yesus. Dan apa yang dia buat? Dia pecahkan malam itu. Dan dia pakai untuk mengurapi Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah mengubah hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Baca kutipan ini. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus. Dekat kakinya. Ingat ya, kalau Anda lihat gambar ini, biasanya orang-orang yang pesta itu berbaring, tengkurap sambil ngobrol. Saudara lihat posisinya. Dan Yesus tidak tahu. Simon tidak tahu. Lazarus tidak tahu. Semua orang tidak tahu bahwa saat itu dia sudah pecahkan dan sudah mulai meminyaki kaki Yesus. Tidak ada yang tahu. Mereka tahu saat mencium baunya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Hai, saudara-saudaraku yang kekasih. Pemberian Maria adalah pemberian yang terbaik buat Yesus. Yang saya mau tanyakan kepada Anda, apa yang Anda sudah berikan yang terbaik dari hidup saudara kepada Yesus? Perpuluhankah sampai Anda sudah katakan itu yang terbaik? Persembahankah sampai Anda sudah katakan itu yang terbaik?
Saudara perhatikan, pemberian yang harum baunya, yang sedianya hendak dibubuh oleh Maryam pada tubuh Yesus pada waktu Yesus sudah mati, kini dituangkannya pada tubuh Yesus yang masih hidup. Maria pakai itu bukan tunggu Yesus mati. Maria pakai untuk Yesus yang masih hidup. Simon orang Kirene memberikan bantuannya, memberikan lubang tempat dikuburkannya untuk Yesus. Tapi Simon kasih saat Yesus sudah mati. Nikodemus diam-diam tahu Yesus orang benar. Pada waktu Yesus mati, baru Nikodemus menunjukkan dirinya untuk setia pada Yesus. Nikodemus menunjukkan kasihnya tunggu Yesus sudah mati. Maria tidak seperti kedua orang itu. Bahkan murid-murid Yesus, waktu Yesus ditangkap, lari pontang-panting. Maria menunjukkan kasih kepada Yesus saat Yesus masih hidup. Maria mencurahkan kasihnya pada juru selamat sementara ia masih dapat merasakan cintanya, mengurapi dia untuk penguburannya. Ketika ia menjalani kegelapan ujian yang besar itu, ia membawa sertanya kenangan tentang perbuatan itu. Suatu jaminan adanya kasih yang akan didapatnya dari orang-orang tebusannya selama-lamanya. Hai saudara, apa yang saudara sudah berikan untuk Yesus selama saudara masih hidup? Tidak ada gunanya. Saudara tulis di warisan saudara. Kalau saudara mati, kasih ini buat Tuhan. Kasih itu selama saudara masih hidup. Kasih itu selama saudara masih sehat. Ada banyak anak, kalau orang tuanya sudah meninggal, ada di tepi, di dalam tempat jenazah, peti mati. Aduh mama, aku sayang mama. Supaya orang lihat, oh betapa sayangnya dia. Tapi waktu mamanya masih hidup, waktu bapaknya masih hidup, tidak memperhatikannya. Uangnya saja diperhatikan. Maria tidak seperti itu. Kita harus mengasihi orang tua kita. Tidak perlu bikin kuburannya bagus-bagus. Oh, tolong dikasih marmer, dibikin bangunan, dikasih pagar, tiap minggu datang, kasih bunga. Nggak ada gunanya kalau sudah meninggal. Sekarang, hai anak-anak, selama mereka masih hidup, perhatikan mereka. Telepon mereka. Tanya kabar mereka. Aduh, nanti kalau ditelepon cuma nagih uang pikirannya. Itulah kita seringkali berpikir begitu. Takut ditelepon karena takut ditagih uang. Orang tua sangat senang ingin mendengar suara kita. Terlebih masa pandemik ini. Mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Lebih baik melakukan perbuatan baik kepada orang yang masih hidup daripada air mata cinta buaya di hadapan orang yang sudah mati. Saya tidak tulis buayanya, saya tambahin sendiri, saudara. Lebih baik melakukan perbuatan baik kepada orang yang masih hidup daripada air mata cinta di hadapan orang yang sudah mati. Lakukanlah yang terbaik selama saudara masih hidup untuk Yesus sekarang. Buku Kerinduan Segala Zaman berkata, Maria tidak mengetahui sepenuhnya makna perbuatan kasihnya. Saudara perhatikan, kenapa tadi saya katakan Maria sendiri tidak sadar. Perhatikan kutipan ini. Maria tidak mengetahui sepenuhnya makna perbuatan kasihnya. Ia tidak dapat menjawab para penuduhnya. Kenapa kamu urapi Yesus? Kenapa kamu datang-datang bikin heboh? Dia nggak bisa jawab. Pokoknya itu ada, lahir dengan sendirinya. Saudara perhatikan, ini kuncinya. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa ia telah memilih kesempatan itu untuk mengurapi Yesus. Roh Kudus telah merencanakan baginya. Dan ia telah mentaati apa yang ia rasa dalam hatinya. Lihat itu saudara. Jika saudara dengar
firman Tuhan. Dan saudara bertobat. Dan saudara betul-betul mulai hari ini berubah. Baca firman Tuhan, mempraktekannya. Roh Kudus akan berkarya dalam diri kita. Saudara lihat. Hadirat yang tidak kelihatan. Berbicara ke dalam pikiran dan jiwa. Dan menggerakkan hati untuk bertindak. Itulah pertimbangannya sendiri. Kutipan Ellen White ini. Pena inspirasi juga dikatakan. Karena di dalam Kristus memberitahukan kepada Maria makna perbuatannya. Yesus bilang, apa yang kamu lakukan benar. Karena di dalam hal perempuan itu mencurahkan minyak di atas tubuhku itu, katanya. Seolah-olah diperbuatnya akan menyediakan hal. Menguburkan aku kelak. Ketika buli-buli itu dipecahkan dan memenuhi segenap rumah itu dengan semerbak harum baunya. Demikian juga Kristus harus mati. Tubuhnya harus dipecah-pecahkan. Tetapi ia harus bangkit dari kubur. Dan keharuman kehidupannya harus memenuhi bumi ini. Saudara lihat perbedaan antara Yudas dan Maria. Yudas bertemu Yesus saat pelantikan 11 murid. Maria bertemu Yesus saat disembuhkan dari 7 roh jahat. Yudas bertemu dalam hari yang sangat luar biasa ketika Yesus melantik. Sedangkan Maria ditemukan Yesus dalam kehidupan terpuruk. 3,5 tahun Yudas ikut pelayanan kemana saja Yesus pergi. Ya, Yudas namun tidak membiarkan Yesus mengubah hatinya. Dia perhitungan jika itu untuk diberikan bagi kemuliaan Yesus. Yudas mencium pipi Yesus tapi dengan pengkhianatan. Mari kita lihat Maria. Maria mendengarkan firman Tuhan hanya dalam waktu tertentu. Tetapi ia membiarkan firman Tuhan itu tertanam dalam hatinya. Dan ia berikan yang termahal yang ia miliki untuk menghormati Yesus. Ia cium kaki Yesus. Sama-sama cium. Kalau Yudas cium pipi di tempat terbaik, tempat terhormat. Maria cium kaki di tempat yang penuh kotoran. Dengan penuh ketulusan. Yudas tidak pernah membuka hati untuk diubahkan. Maria sekali bertemu dengan Yesus langsung meninggalkan semua masa lalu. Inilah pertobatan yang benar. Pertobatan Maria, bukan pertobatan Yudas. Bintang terakhir adalah Yesus Kristus. Yesus sangat mencintai ketiga jenis orang ini. Simon, Yudas, dan Maria. Dan ia rindu ketiga orang ini mengambil bagian saat kedatangannya. Di hadapan Simon, Yudas, dan Maria. Mereka adalah sama-sama orang berdosa yang perlu diselamatkan. Walaupun ia tahu kelemahan dan akhir hidup mereka. Namun Yesus selalu memberikan kesempatan kepada mereka. Sampai akhir hidup mereka. Maria, Simon, dan Yudas melambangkan kelompok di bawah ini. Maria melambangkan anak yang hilang. Yang meninggalkan rumah bapaknya karena pilihannya. Namun kembali kepada Bapa setelah menyadari semua kesalahannya. Dan Yesus menyambutnya dengan sukacita. Simon melambangkan domba yang hilang. Dia seorang Farisi yang terkena kusta. Kehidupannya seringkali merasa sudah sempurna. Dan sering menyalahkan orang lain. Bahkan saat ia sudah disembuhkan oleh Yesus. Ia masih memiliki hati yang tidak tulus. Terus berjalan semakin jauh. Dia tidak sadar dia semakin jauh meninggalkan rumahnya. Meninggalkan kandangnya. Namun Yesus tetap mengasihinya. Dan rindu membawanya pulang ke rumah. Sedangkan Yudas
Seperti dirham yang hilang. Ia adalah bagian dari 12 murid Yesus. Jangan lupa, dirham yang hilang itu, hilangnya di mana? Di dalam rumah. Kalau saya boleh katakan, dia ada di dalam gereja, tapi dia tidak sadar bahwa dia hilang. Dia ada di antara 12 murid Yesus, tapi dia tidak sadar dia sedang hilang. 3,5 tahun tinggal sama Yesus, tapi tidak sadar bahwa dirinya hilang. Setiap hari Yesus berusaha menyapu bersih hatinya dan ingin mendapatkan dia kembali. Namun Yudas tidak pernah ingin kembali kepada Yesus. Tapi Yesus terus mencari orang-orang seperti Yudas. Pertanyaan saya buat saudara. Di mana posisi Anda dan saya? Di pihak Maria, di pihak Simon, atau di pihak Yudas? Mari kita lihat akhir hidup dari ketiga orang ini. Saudara, cerita ketiga orang itu adalah cerita tentang saya dan Anda. Ketiga-tiganya adalah orang berdosa. Dan Alkitab katakan, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada di ruangan Zoom ini yang bisa berkata, oh saya lebih baik. Dia yang salah. Tidak ada. Saya orang berdosa. Saya adalah orang yang punya masa lalu yang sama seperti Anda. Masa lalu yang buruk. Tetapi Yesus berkata, dia begitu mencintai kita, sehingga dia turun ke dunia ini. Menjadi sama seperti Anda dan saya. Dan dia berusaha mencari kita. Dia berusaha merebut kita kembali dari dunia ini. Supaya Anda dan saya dapat beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, bagaimana kehidupan Maria di akhir hidupnya? Alkitab mengatakan, dosa Maria diampuni oleh Yesus. Bahkan dalam Lukas 7 ayat 50, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Masa lalu Maria yang buruk itu diputih bersihkan oleh Yesus. Dan Yesus menganggap dia seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Aduh saudara, betapa indahnya hidup itu saat kita mau datang kepada Yesus. Hal kedua tentang Maria. Yesus berkata, nama Maria selalu dikenang dimanapun kekristenan dan Injil itu disebarkan. Saudara bisa lihat di dalam Markus 14 ayat yang ke-9. Semua orang akan mengingat Maria. Maria sang pelacur yang sudah bertobat. Yang ketiga, dia hadir dan menjadi saksi mata saat Yesus mulai dianiaya, mati di kayu salib, diturunkan dari kayu salib, bahkan sampai pemakaman, dia selalu ada di situ. Dia hadir dan melihat semuanya. Yang lain-lain kabur, murid-murid kabur, yang lain sudah tinggalkan kuburan. Dia tetap duduk di pinggir batu besar, menangini si Yesus. Kecuali hari Sabat dia pulang. Tapi saudara tahu, pada waktu kubur itu pagi-pagi, dia sudah cari Yesus. Alkitab katakan, dialah orang pertama yang bertemu dengan Yesus saat Yesus bangkit dari kubur. Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes yang katanya murid yang dicintai Yesus? Kenapa bukan ibu Yesus, Maria juga ada yang harusnya Yesus temui pertama?
Kenapa Maria? Seorang yang pernah jadi pelacur. Bahkan sejarah Alkitab mengatakan dia menjadi pengikut Yesus yang setia memberikan segala yang dia miliki untuk membantu pekerjaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya percaya saat Yesus datang, kita akan bertemu dengan Maria. Saya percaya. Bagaimana dengan Simon? Simon yang sempat menghakimi Maria, yang sempat membuat Maria terpuruk dalam dosa perzinahan. Saudaraku, hari itu templakan Yesus kepada Simon mengubah hatinya. Pena Inspirasi mengatakan, celaan yang keras hanyalah mengeraskan hati Simon terhadap pertobatan. Yesus tidak mau menemplak Simon. Ingat cerita saya tadi. Yesus tidak mau katakan, Simon lu nggak tahu diri Simon. Maria begitu kan gara-gara lu sudah lakukan gak benar sama dia. Enggak. Yesus tidak pakai celaan yang kasar. Karena itu akan mengeraskan hati Simon. Tetapi Yesus menasehati dengan penuh kesabaran. Meyakinkan dia tentang kesalahannya. Ia melihat alangkah besar hutangnya kepada Tuhannya. Waktu Yesus tegur Simon tentang 500 hutang 500 dinar dengan 50 dinar. Hari itu Simon menyesal. Kenapa saya tidak tahu diri? Kesombongannya direndahkan. Ia bertobat. Dan orang Farisi yang angkuh itu berubah. Menjadi murid yang rendah hati. Dan mengorbankan diri. Saya percaya kalau Yesus datang, kita akan bertemu dengan Simon. Bagaimana dengan Yudas? Setelah Yesus menegur Yudas, Anda ingat kemana Yudas pergi? Yudas pergi kepada pemuka agama Yahudi dan menjual Yesus dengan 300 keping perak. Saudaraku, uang itu Anda lihat di gambar itu. Dia menyesal. Dia tahu perbuatannya salah. Dia ambil uang itu. Dia kembalikan kepada pemuka agama. Tapi pemuka agama itu berkata, bukan urusan kami. Dan apa yang terjadi? Dia lempar uang itu. Dan dia pergi menggantungkan dirinya sendiri. Yudas ada dekat Yesus. Tiap Sabat dengar khotbah di Zoom. Mungkin dia pagi dan petang ikut ibadah. Tapi tidak pernah membuka hati. Mengambil waktu baca Alkitab. Merenungkan dan menempatkan firman itu di hatinya. Dia tidak pernah punya waktu berdoa secara pribadi. Bangun pagi yang dia buka gadgetnya. Berita apa hari ini? Siapa yang nge-like statusnya? Siapa yang ngirim pesan di WA-nya? Dia dekat Yesus selama 3,5 tahun. Tapi dia tidak pernah mengizinkan Yesus menyapu bersih dosa-dosanya. Dan Yudas memutuskan untuk mengakhiri dirinya. Di mana posisi Anda? Saudaraku, Maria Magdalena, seorang wanita pelacur yang bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, hidup melayani Tuhan dengan tulus, dan membiarkan Roh Kudus menuntun hidupnya. Kemana saja kekristenan ini berdiri, dan Injil dikabarkan, semua orang akan mengingat pahlawan iman ini. Seorang
yang mencintai Yesus dan meninggalkan semua dosanya. Saya bawa semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.